Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiana. Di sini saya dari kelas 4C akan memberikan tutorial sebagai tugas dari praktikum geometri ruang. Ya, di sini kita akan membuat suatu tutorial mengenai menghitung sudut dalam ruang. Ya, di sini kita buat dulu sebuah subjudul daripada video kita kali ini. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah bangun. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah kubus. Nah, dari situ nanti kita akan menghitung besar sudut daripada sebuah diagonal yang ada di dalam kubus tersebut. Pertama kita arahkan ke 3D grafis. Sudah terlihat ya 3D grafis ini. Kita geser dulu. Lalu di sini kita klikkan pada toolbar, kita cari toolbar cube. Lalu kita ketikkan pada 3D grafis itu di titik 0,0 dan juga titik 0,5. Kenapa 5,0? Karena di sini kita akan membuat sebuah kubusnya itu berukuran rusuknya itu 5 satuan. Nah, selanjutnya karena sudah terbentuk di sini, kita akan membuat kubus ini itu menjadi lebih transparan gitu. Caranya kita klik, lalu kita ke object properties. Di sini ada color, kita ubah opacity-nya itu menjadi 0. Kita geser ya. Nah, maka akan tersisa rusuk-rusuknya saja. Di sini kita mau ubah rusuknya nih, boleh banget. Kita ubah jadi warna biru. Di sini boleh banget ya. Nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kita juga perlu untuk membuat titik-titiknya ini yang sedikit berbeda ya warnanya. Ada yang biru dan ada yang hitam. Ini menjadi warna yang sama. Nah, kita samakan saja menjadi warna ungu ya. Klikkan, diubah satu-satu. Oke, sudah. Ada satu lagi guys. Selanjutnya kita tutup. Nah, di sini kan masih ada kayak garis ini ya, kayak sumbu X, Y, dan Z-nya. Ini kita klik di bagian sumbu.
kita hilangkan, maka nanti akan tersisa sebuah kubus di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat sudut yang saling berhadapan pada bidang. Langkah pertama yaitu kita membuat segmen atau garis yang menghubungkan daripada titik E dengan G dan H dengan F. Caranya kita klikkan pada toolbar ini ya. Nah, di sini kan ada segmen. Nah, ini kita klik, lalu kita klikkan pada titik E dengan titik G. Nah, akan terhubung sebuah garis dan juga ada dari titik H ke titik F. Nah, sudah terhubung menjadi kan titik yang bersilangan gitu loh. Selanjutnya kita membuat titik potong. Titik potong dari H, G, dan HF. Caranya kita klikkan pada input bar yaitu intersect. Di sini kita pilih objek, objek yang pertama yaitu poin F kecil ya. F kecil dengan poin G kecil. Kita enter, maka akan menjadi titik I. Di sini titik I. Nanti kita ini rename aja ya, kita rename menjadi titik O. Oke, selanjutnya kita buat lagi segmen. Kita klik pada input bar, segmen yang menghubungkan dari titik O ke titik A. Lalu segmen yang menghubungkan A ke C, dan juga segmen yang menghubungkan dari titik O ke titik C. Nah, maka ini sudah terlihat ya, ada kayak sebuah segitiga di dalam sebuah kubus. Nah, di sini kan udah ada nih sudut-sudut nih. Misalkan di sini kan ada sebuah segitiga, berarti sebuah segitiga kan biasanya itu mempunyai sudut. Di sini kita akan menghitung sudut daripada sudut A. Caranya kita ketikkan pada input bar angle, kita pilih poin apex point. Yang pertama itu poinnya itu poin O, koma apexnya itu A besar ya, dan juga C. Lalu kita enter. Nah, maka ternyata ini ada sedikit error guys, karena di sini itu kita delete dulu. Di sini kita masih menggunakannya ini ternyata kita ubah dulu ya menjadi O. Nah, lalu kita coba angle lagi, point apex point. Yang pertama poinnya itu poin O, A, C. Kita enter, maka di sini bisa diukur sudutnya itu 54,74 derajat. Selanjutnya kita ukur lagi sudut di hadapan yaitu sudut C. Caranya sama, menggunakan angle, pilih poin apex point. Karena kan ini kita menggunakan titik-titiknya itu seurutan dengan yang berlawanan dengan jarum jam, maka
bisa kita simpulkan, kita memasukkan inputnya. Pertama itu poin A dulu ya, poin A, lalu poin apexnya itu C, dan juga yang terakhir poin O. Lalu kita enter, maka di sini kelihatan bahwa sama, karena ini juga berbentuknya seperti sudut segitiga sama kaki ya. Nah, ini sama, sudutnya itu 54,74 derajat. Oke, lalu di sini kita buat sebuah kesimpulan teks ya. Yang pertama itu sudut, karena di sini kan kita mau mencari simbol sudut, itu kita cari di symbols, terus ke yang kedua ini, terus ada kita temukan ini, namanya seperti ini. Sudutnya yaitu sudut yang pertama itu sudut CA, OCA, OCA ini kita kasih sama dengan dulu, sama dengan ini kita cari ya, karena yang di sananya itu alfa, kita cari alfa. Oke, lalu sudutnya itu ACO sama dengan yang kedua ini karena beta ya, beta. Oke, sudah terlihat. Nah, lalu kita cek box. Ini kita cek box, tapi kita jangan menghilangkan daripada kubusnya ya. Jadi di sini kita namai bagian sudut satu. Kita pilih. Nih, karena kan ini angel nih. Kita klikkan tapi jangan cube-nya. Semuanya tapi jangan cube. Oke. Nah, sudah ya. Jadilah seperti ini. Perkenalkan, nama saya Faizatul Uyun. Saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi. Nah, di sini kita akan membahas sudut bagian yang kedua, yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, yang pertama kita buat segmen. Kita klik toolbar segmen, yaitu segmen dari titik A ke titik H, dan segmen dari titik G ke titik D, dan setelah itu dari titik B ke titik G, dan dari titik D ke titik B. Kita bisa mencari besar sudutnya masing-masing. Yang pertama kita akan mencari besar sudut dari A. Itu ketik pada input bar angle poin, kita pilih yang poin apex poinnya kita isi dengan H, apexnya kita isi dengan A, dan poin satunya dengan D. Setelah itu enter. Nah, maka di sini kita akan tahu sudut dari A, yaitu besarnya senilai 45 derajat. Nah, selanjutnya kita ketik lagi pada input bar angle dari poin apex point
Biasa, poinnya kita isi dengan D, apexnya dengan B, dan poinnya lagi dengan G. Di sini kita berarti lalu enter. Dan selanjutnya kita akan mencari besar sudut dari D. Pertama yaitu kita klik pada toolbar angle, lalu setelah itu kita arahkan pada titik G, titik D, dan juga titik B. Nah, setelah itu maka akan ada sudut dari titik D tersebut, yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Klik yang itu teks, itu kita tulis sudut A sama dengan objeknya itu menyesuaikan dengan yang tertera di samping. Setelah itu selanjutnya kita tulis sudut B sama dengan objeknya juga menyesuaikan seperti yang di samping itu. Yang ketiga yaitu sudut C, sama itunya juga, objeknya juga menyesuaikan ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul kesimpulannya, yaitu sudut A sama dengan 45, sudut B 60, dan sudut C 60 derajat. Setelah itu kita buat checkbox. Ketik checkbox, nanti kita akan menghilangkan semua objek kecuali kubus tersebut. Oke, kita hilangkan semua ya. Captionnya kita tulis sudut 2 ya. Oke, baik, selanjutnya sudut ketiga, di mana kita akan menghitung sudut antar garis dan bidang. Langkah pertama di sini kita toolbar segmen, atau bisa juga diketik pada input bar, tetapi di sini kita langsung saja menggunakan toolbar segmen. Kita hubungkan dari titik A ke titik C. Kemudian di sini kita cari titik tengah dari AC, maka kita langsung ke toolbar point. Kita pilih midpoint or center, lalu kita klik titik A dan titik C. Maka di sini akan menghasilkan titik I ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke toolbar. Poligon kita akan buat segitiga dari titik I ke titik H. Kemudian titik H ke titik A. Lalu titik A ke titik I lagi. Setelah itu kita akan mencari titik sudutnya menggunakan toolbar angle, lalu kita klik titik A, titik H, dan titik C untuk mencari sudut H. Di sini besarnya adalah 30 derajat ya teman-teman. Jadi begitu cara menghitung sudut antar garis dan bidang. Tinggal buat kesimpulan dengan menggunakan text box. Sudut H, klik objek, kita cari hasil dari toolbar angle, dan yang terakhir kita buat checkbox dengan caption sudut 3, kita boleh sembunyikan angle sudut tadi, terus poin I, segmen A1, segmen H1, segmen I1, segmen Q, triangle, dan text box kesimpulan tadi. Lalu apply, di sini tinggal ganti warna dan posisi sesuai dengan kreasi teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.